sungguh sangat amat beruntung pada malam hari ini di majlis Al-Habib Alwi bin Uthman bin Yahya, yaitu majlisnya mereknya Ad-Diyaul Lami Al-Imdadi dan Ma'had Al-Imdad. Sungguh kita sangat gembira, terutama bagi para remaja-remaja. Di samping kita mengenang sejarah harum baginda Nabi salawatu rabbi wa salamuhu alaih, kita juga harus tahu bahwa di tempat ini banyak ilmu-ilmu. Al-Habib Alawi muhibbun bil ilm, cinta dengan ilmu. Ini kita kesempatan pertama remaja-remaja. Inna fi yadikum amral ummah wa fi iqdamikum hayataha wa aqdimu iqdamal asadil basil wanhadu nuhudat rawayat tahti dhati salasil tahya bikumul umam wallahu lakum mu'in wa huwa yajzil muqdimin. Harus menuntut ilmu karena ad-dinu indana dulu fima madha minaz zaman, agama di kalangan kita yaitu agama itu adalah ilman. Kana dinu indana ilman. Orang yang beragama pasti zaman dahulu orang-orang yang mempunyai ilmu agama yang dalam. Wa kana al-ilmu indana dinan. Orang-orang yang berilmu agamanya pun dalam. Itu sudah lazim wa malzum. Karena itu cari ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, longsor kita. Dulu ada seorang yang sangat hina, namanya, padahal udah masyhur dia, yaitu Atha bin Abi Rabah. Atha ini bin Abi Rabah seorang budak. Kana aswadal laib, kulitnya hitam, kecap jatuh tidak kelihatan, saking amat hitamnya. A'waral ain, matanya juga cacat. A'rajal rijil, kakinya pun demikian. Akan tetapi dia punya semangat sungguh luar biasa. Ibunya sedih melihatnya, tapi dia katakan, idza aradta an takuna muhtaraman ya waladi, lamma ra'at ummuh syaklahu, waktu ibunya melihat bentuknya demikian, sedih si ibu. Hai anakku, innaka lan tajlis fi majlisin minal majalis illa wa antal madhuk alaih wa maskhurun bik. Hai anakku, engkau tidak akan duduk kumpul dalam pergaulan kamu, masa depan kamu, melainkan kamu akan menjadi bahan tertawaan, akan diejek kamu. Idza aradta an tu'liya min sya'nik, kalau kamu ingin mengangkat, kamu punya derajat tinggi, dihormati di masyarakatmu, wa antarfa'a min gadrik, kamu akan ingin mengangkat kedudukan kamu, biar kamu tidak menjadi raja, tetapi kamu akan naik nama kamu, yaitu fatlu bil ilm, cari ilmu. Bil ilm yartafi'u gadruk, dengan ilmulah kedudukan kamu akan meroket naik ke atas. Banyak orang-orang yang jelek-jelek, hidungnya pesek, kupingnya caplang, tapi ilmunya banyak, dia dihormati. Tapi tidak sedikit orang yang ganteng, hidungnya mancung, kulitnya putih, tolol. Masya Allah, tolol, bahlul, ya, tidak bisa apa-apa. Lihat matahari bingung, itu matahari apa bulan? Siang-siang, karena bahlulnya. 2 tambah 2 9. Jadi ya waladi, hai anakku, kalau kamu ingin derajat kamu naik meroket, fatlu bil ilm, cari ilmu. Bil ilm yartafi'u gadruk, dengan ilmu namamu akan meroket naik. Kam min abin qad ala bibnihi dzura syarafin kama ala bi rasulillahi adnanu. Berapa banyak orang tua diangkat derajatnya, dikatrol derajatnya tinggi gara-gara anaknya. Lihat Nabi Muhammad
Bayi yang lahir wulida yatiman wa asya kariman wa mata aziman. Lahir dalam keadaan yatim, piatu, tidak kenal ayahnya. Yang kedua, waktu besar hidupnya mulia, tapi matinya, wafatnya, namanya tercatat ya di alam raya Sayyidina Muhammad. Ada ilmu. Hai anakku, kamu cari ilmu, fatalabal ilm bil jid, ya, semangat sungguh-sungguh, bikadil yamin wa arakil jabin, akhirnya dapat derajat. Wuliyal qada'a bi Makkah 20 aman, dijadikan sebagai qadhi di kota Makkah selama 20 tahun. Padahal hidungnya pesek, kakinya pun cacat, matanya rusak, tapi hebat. Yaqulun, mereka berkata, kanatil khusumatu, para lawan-lawannya, yajlisuna baina yadayhi, duduk di hadapannya, yarta'idun wa yartahibun, gemetaran, duduk di hadapannya lunglai hingga majlis itu selesai. Min quwati syakhsiyatihi wa thigatihi bi ilmi, karena kuatnya kepribadiannya dan merasa yakin kemenangan ilmunya. Tuh, bil ilm yartafi'u qadru, dengan ilmu naik derajatnya. Sampai di Makkah fi mausimil hajj, waktu musim haji, orang-orang dari mana aja, anha'il alam, datang berbondong-bondong dari mana saja, orang-orang alim ulama banyak penuh. Waktu itu ulama-ulama sorbanan besar-besar, sorbannya kayak ban Vespa, kayak baskom pada. Ulama-ulama kelas berat ini, orang dulu itu kain kafannya untuk dijadikan apa? Sorban Habib. Kenapa itu? Habaib sorbannya besar-besar. Itu kain kafannya supaya dia waktu jalan ingat akan akhirat saja. Itu bukan sembarangan itu. Kalau kita kan kecil ya, itu semua aja dibesarkan. Tapi waktu di mausimil hajj, nada munadi, ada suara dari keluar dari kerajaan, la yuftin nasa illa Atha bin Abi Rabah, tidak boleh ada yang memberikan fatwa fi mausimil haji, di musim haji ini dikatakan, kecuali Atha bin Abi Rabah. Mana orangnya? Pesek, hidungnya pesek, kayak kaki kompor. Kaki kompor masih mancung ya. Syub ilm bil ilm. Atha bin Abi Rabah. Itu ya, Muhammad bin Abdurrahman. Bahunya pendek, bongkok orang kita bilang. Bihaitsu la tura raqabatuhu idza jalasa. Kalau dia duduk ininya tidak kelihatan. Kecil tapi Masya Allah. Asbaha masdar al-fatwa wa masdar al-ilm fi Makkah fi anha' wan nas yantafi'un. Manusia memanfaatkan keilmuannya dari berbagai penjuru, padahal orangnya kecil. Tuh ilmu. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, biar turunan mulia, turunan raja-raja tuh, Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada anak-anak, ya waladi ta'allamul ilm, belajar kamu ilmu. Unduru ila dhullina amama rajulin aswad, lihat kita betapa hinanya di depan orang hitam ini. Dibelakangkan a'taqafahu, dikasih pundaknya saja, sini duduk, ntar saya mau layani orang. Raja diam saja sama kedua anaknya. Masya Allah, kata raja, al ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimul baital izzi wa syarafi. Al ilmu bil ilm yarfa'u baitan la imada lahu. Ilmu akan mengangkat rumah tangga yang sederhana, tapi kebodohan akan merobohkan orang-orang yang kaya raya dan bermahkota. Lihat, jadi belajar ilmu. Sini Habib Alwi ada pesantrennya tuh. Anak-anak kecilnya bisa bahasa Arab lancar. Belajar bahasa Arab, jangan bahasa Inggris melulu. Bahasa Inggris bahasa bohong. Tulisannya sama bacaannya beda. Baby sister, Bobby sister, baby sister. Uncle tulisannya unclek. Ya. Unclek. One tulisannya one. One one. Itu bahasa bohong. 7 up, 7 up. 7 up ya. Tapi belajar bahasa Arab.
Wahidun satu, saubun baju, hizaun sepatu, sukarnabat gulai batu. Sukarnabat apa Bang Husni? Suka isnain dua, apalagi jironun tetangga, dohikun ketawa, punten mangga. Orang kehabisan cara nih. Belajar. Nah setelah itu fa'alaina an naqra wa an nadrus wa an na'is. Naqra belajar sejarah Nabi. Kalau tidak punya ilmu kita dikibulin. Nabi Muhammad katanya masih kecilnya belekan, orang pada ketawa. Itu aib. Lagi sedang acara maulid di istana, bukan membaca syama'il tentang kemuliaan Nabi, tapi melecehkan Nabi Muhammad. Karena kita nih tolol-tolol, kita umat kita nih bahlul. Ya belajar sedikit. Coba kalau hari Jumat kita hadir ke masjid, dari sop awal sampai sop akhir berapa orang yang bisa baca Yasin? Dikit. Ya, paling baca HP. Nah, jadi belajar ilmu. Kalau kita tidak, waktunya tidak sempat, sudah tidak terkejar lagi, anak-anak kita suruh belajar ilmu. Ya, belajar harus dengan biljid, semangat sungguh-sungguh. Nah, Nabi Muhammad setelah kita baca sejarahnya, baru kita pelajari yang mana khusus Nabi. Nabi istrinya boleh lebih dari 4, kita tidak boleh. Yang mana khusus buat Nabi. Nabi tidak pernah nguap, kita nguap melulu. Ya, Nabi belum pernah nguap sepanjang zaman. Ludahnya Nabi, pipisnya Nabi diminum. Ludahnya Nabi diusap-usapkan. Coba ludah kita, Ustaz Husni sini. Anak-anak santri, Ustadz mau beludah, coba lap ke mukanya, pulang pada jerawatan, ada yang koreng, ada. Tapi kalau Nabi Muhammad, jangankan Nabi Habib Ali Kuitang Al-Fagir masih kecil, ke tempat Habib Ali bawa apa cangkir, disuruh sama nenek jaddati ambil cangkir, pergi kemana, ke kolam hammam, kamar mandi, sendok air dengan gelas kecil itu muk, kasih ke Habib Ali, bacain dia. Habib Ali bacakan, minum. Ketika kita minum pulang, berubah. Sholat duha 8 rakaat langsung. Bantu Umi kosrekin kamar mandi, ya, rendam pakaian, ikut-ikut, jemur kasur di matahari tinggi, ya. Semangat berubah. Itu apalagi makanannya, makanan habaib-habaib, ulama-ulama itu syifaun wa dawaun wa giza. Giza gizi. Syifa apa? Obat luar itu namanya syifa. Kalau dawa salep. Dawa obat luar, kalau syifa obat dalam ombang-ambing jiwa. Nah, itu syifa tuh. Saya ombang-ambing jiwa nih. Saya RTB nih, remaja tekanan batin. Nah, minum, nanti minum ini nih, ya, mana tuh kopi siapa? Bang Husni ini sini, nih sini ada juga kopi satpam ya, pada jangan minum. Kalau minum bekas kopi habaib, kopi ulama-ulama, pulang wah baca kunut apa? Masya Allah. Ustadz Muhsin, saya ucapkan selamat datang, silakan naik ke atas. Ada nasi ulam, nasi goreng, ya kalau tidak mau tidak apa-apa, ya. Ustadz Muhsin silakan naik ke atas. Habib lagi ceramah sendirian aja, sedih deh. Ini namanya mubalik ya, walon. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Ustadz Muhsin. Saudara-saudara, demikianlah tadi